Judul firman adalah Yesus Kristus yang tersalibkan sebagai korban penebusan. Terambil dari Matius 27 ayat 33 sampai 50. Harus saya ambil ini karena khutbah yang paling mudah, karena saya tidak menyusunnya lagi, sudah ada. Kalau aku hanya denger ini khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Tega manusia kayak begini ya, saudara-saudara ya. Teganian. Orang yang hanya nyari sensasi, yang nyari duit. Main-main kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, suami istri oten saling adu bacot, sahabat. Bukannya saling adu asmara, tapi malah saling adu bacot ya sahabat. Inilah kelebihan para oten ya. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari suami istri oten yang saling adu bacot. Ya, film India versi oten di channel kita ini sudah memasuki episode kelima ya sahabat, yang dibintangi oleh si Gembeludin Khan bersama Sarah Kareena Kapoor. Kemarin itu ada yang protes, Bang Bamtri janganlah pakai marga Khan, karena marga Khan di India itu adalah orang-orang Islam. Perlu Anda ketahui sahabat-sahabatku, Khan yang saya maksud di sini bukanlah marga yang ada di India, itu hanya bunyinya saja Khan, supaya ada bunyi-bunyi Indianya ya. Khan ini adalah kependekan dari Kantui. Astaga. Kantui itu adalah bahasa Minang yang bahasa Indonesianya adalah kentut ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah Gembeludin Kentut. Nah, tapi saya sebutnya Khan saja supaya agak halus dan ada bunyi-bunyi Indianya ya sahabat ya. Jadi bukan Khan yang ada di marga India ya. Nah, oke ya sahabat semuanya. Jadi film India ini sudah memasuki episode kelima, dan pada episode kelima ini mereka saling adu bacot sekarang ya. Ya, kemarin itu baru opening ya, atau oral ya, belum sampai kepada puncak. Nah, sekarang sudah hampir sampai di puncak ini sahabat, karena mereka sudah adu bacot dan nyambung sekali gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Udin disambut langsung oleh Sarah Ayu gitu, dan dipatahkan langsung argumen si Sapiudin Gameludin Khan ini oleh Sarah Kareena Kapoor sahabat. Nah, berikut videonya. Yesus Kristus yang tersalibkan sebagai korban penebusan. Terambil dari Matius 27 ayat 33 sampai 50. Panjang juga ini. Harus saya ambil ini karena khutbah yang paling mudah, karena saya tidak menyusunnya lagi, sudah ada susunannya. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, Bukit Tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel."
baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan bersegeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kalau aku hanya denger ini, khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Nah, begitu saudara-saudara ya. Bukannya mencerahkan pikiran istrinya, malah ngeblank otaknya ya, mendengarkan ya katanya khotbah ya kan, tapi buat orang ngeblank gitu. Ya, tapi kalau kita dengarkan dari awal tadi ya sahabat, ocehan si Sapiuddin Birahi itu, dia kan membacakan ayat di dalam Biblenya itu, ya tapi hanya sekedar membaca begitu saja sahabat. Jadi seolah-olah orang yang mendengar ini nggak bisa baca gitu. Atau memang para oten ini nggak bisa baca. Padahal selama ini mereka selalu sibuk menghina Rasulullah itu tidak bisa baca tulis gitu ya. Hanya karena mereka tidak paham kenapa Rasulullah SAW itu dikatakan buta huruf, tidak bisa baca tulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satu alasan Allah menjadikan Rasulullah SAW itu buta huruf dan tidak bisa baca tulis di dalam Al-Quran itu adalah ya untuk menghindari fitnahan tudingan orang bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Rasulullah SAW dan dibacakan kepada orang-orang. Mereka nggak tahu itu. Mereka taunya Rasulullah SAW itu buta huruf. Ya, buta huruf dalam artian betul-betul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu ya. Padahal bukan begitu. Maknanya adalah bukan dari Rasulullah, bukan pula Rasulullah yang menulis dengan tangannya sendiri apa yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Nah, ini sebetulnya makna dari buta huruf di sini. Ya, tapi kan para oten selalu saja menghina bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa baca tulis katanya. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda para oten? Apakah betul-betul Anda tidak bisa membaca dan memahami kitab Anda yang berbahasa Indonesia itu? Atau bahasa yang disesuaikan dengan bahasa Anda? Sehingga si Sapiuddin Birahi ini perlu pula membacakan ayat yang mudah dipahami tadi gitu. Nah, lalu apa yang dikhotbahkan oleh Udin tadi atau apa yang dibacakannya tadi, ini sebetulnya membuka hati dan pikiran para oten untuk menerima bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Karena kan jelas tadi ketika Yesus itu disalibkan, lalu orang-orang menghina dan menghujat. Ayo coba buktikan. Kalau betul kamu ini adalah anak Allah. Anak Allah kan di dalam oten itu Tuhan ya. Artinya kan begini, kalau betul Anda ini Tuhan, buktikan, turunlah sekarang dari salib itu. Faktanya apa yang terjadi? Yesus nggak mampu menolong dirinya. Dan karena memang di ayat lain Yesus sendiri mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku selain kehendak Bapa. Nah, inilah makanya kemudian di ayat berikutnya dibacakan, Eli Eli lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Itu maknanya Eli Eli itu ya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, si Udin tadi malah mengatakan bahwa dia menyebut Elia katanya. Padahal jelas dalam bahasanya itu Eli, Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kan Udin nggak mau menyebutnya Eli itu adalah Tuhan. Tapi nggak perlu kita mau memahami Eli itu Tuhan ataupun siapa gitu ya. Yang jelas tantangan daripada umat di masa itu untuk membuktikan Yesus itu Tuhan tidak terbukti. Buktinya Yesus tetap tersalibkan. Harusnya kan oten malu ya. Dan Udin pun harusnya malu bahas ini. Nah, itulah sebabnya mengapa si Sarah Ayuni ngeblank otaknya dengerin Udin ini khotbah. Bukannya mencerahkan, malah menggairahkan ya. Menggairahkan. Gitu ya. Dan Udin ini betul-betul tidak mampu untuk menjelaskan apa yang sudah dia baca, sahabat. Ya.
ternyata khotbahnya itu hanya membacakan ayat demi ayat demi ayat sampai sekian ayat gitu. Tidak menjelaskan apa makna sebetulnya dari ayat itu. Nah, kalau Anda tak percaya, dengarkan uraian yang berikut ini. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Itulah yang ia ungkapkan dalam percakapannya dengan Nikodemus, guru besar bangsa Yahudi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup kekal. Haleluya. Saya kira suara saya terganggu. Pertama, penyalibannya telah dinubuatkan. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 53 ayat 2 sampai 12. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan, karena tulah orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dia mati, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka akan dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, bagaimana Yesus mengalami penderitaan? Kalau Anda nonton film Yesus disiksa di kayu salib dan sampai harus dikuburkan dalam keadaan yang tubuh ya, aduh, miris sekali kalau kita nonton itu. Kalau aku hanya denger ini khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Tega manusia kayak begini ya, saudara-saudara ya. Teganian. Orang yang hanya nyari sensasi, yang nyari duit. Main-main kamu. Mulai kayak ulat kepanasan kan, udah resah aja bawaannya kan. Kasihan si Joper. Ya, udah mulai ngancam ya Udin gembel Udinkannya ya sahabat. Karena selalu dipatahkan kalimat-kalimat atau ocehannya itu oleh istrinya sendiri gitu. Dan nanti akhirnya dia tuangkan ke dalam tulisan ini sahabat ya, dalam sebuah status di Facebooknya. Nanti kita bacakan lah ya. Luapan emosi si Udin terhadap ucapan istrinya sendiri gitu. Ya, tapi sebelum kita bacakan statusnya di FB itu, apa yang bisa Anda tangkap dari apa yang sudah dijelaskan, bukan dijelaskan, apa yang dibacakan oleh Udin tadi ya. Karena memang Udin itu hanya membaca saja dari awal tadi. Hanya di ujung aja sedikit tadi penjelasannya. Apa penjelasannya? Film Yesus. Jadi ayat yang sepanjang itu dijelaskan dengan Anda tonton saja film Yesus katanya. Akan koplak kali si Gembel Udin kan ini ya.
Nah, satu lagi dari ayat-ayat itu sebetulnya kalau dia mau memahami ayat itu ya, kita kan manusia yang diberikan pikiran ini bisa mencerna apa maksud ayat itu kan. Nah, salah satunya tadi adalah bahwa Yesus itu ternyata dilimpahkan oleh Tuhan. Tuhan melimpahkan ke Yesus itu bunyi dari ayatnya tadi sahabat. Kalau Anda tidak percaya ulang lagi apa yang disampaikan oleh si Udin ini. Jadi tidak pernah Yesus yang melimpahkan sesuatu pada makhluk, tapi ada Tuhan yang melimpahkan kepada Yesus gitu. Maka kalau Anda mau berpikir, siapa Tuhan di situ? Yang melimpahkan sesuatu pada makhluknya atau makhluk yang menerima limpahan dari Tuhannya? Nah, kan mudah kali kan kalau dicerna. Tapi Udin nggak mau menjelaskan. Ya, gimana mau menjelaskan? Sebetulnya dia udah paham ya maksud ayat ini, tapi kan dia menutupi ya. Dan penjelasan dia terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan penyalibannya, ndak ada. Ya, kan di awal katanya tadi Yesus itu disalibkan sudah ada nubuatannya, tapi ndak ada penjelasan nubuatan Yesus itu. Yang ada tadi Yesus itu dilimpahkan oleh Tuhan. Jadi nggak ada gitu. Kalau dia mengatakan bahwa penganiayaan yang dialami oleh Yesus itu, itulah yang kemudian menjadikan dia Tuhan. Ini kan on kali pikirannya. Kalau dia baca sejarah Nabi, kalau di Islam itu ada 25 Nabi dan Rasul, kalau baca sejarahnya, itu semuanya mengalami penderitaan. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Semua para Nabi itu diberikan penderitaan. Jadi kalau dikatakan penderitaan Yesus itu untuk kita, Rasulullah SAW lebih menderita lagi. Untuk apa? Untuk siapa Rasulullah SAW menderita? Untuk kita. Bahkan di akhir hidupnya Rasulullah, ketika Rasulullah dicabut nyawanya, apa kata Rasulullah? Ummati, ummati. Untuk kita, kita yang diingat oleh Rasulullah. Jadi kalau hanya Yesus itu disalibkan, mati untuk kita, dan dia adalah Tuhan, itu kan on kali pikirannya sahabat. Nah, penjelasan Gambaludin nggak ada tentang ini, tentang ayat-ayat yang dibacakan itu. Hanya membacakan, dan itu pun terbata-bata tadi kan. Iya, tapi para pengikutnya tetap Abi, 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 Babi, ya tetap saja begitu kan. Nggak sadar mereka sudah dibohongi oleh Udin. Udin sendiri nggak paham apa yang dibacakannya, makanya istrinya itu ngeblank. Dan ketika istri itu berucap demikian dan mengatakan Udin itu melakukan itu hanya untuk mencari sensasi dan uang untuk makan gitu ya, akhirnya dia marah. Jangan main-main kau ya Sarah katanya. Akhirnya nulis di Facebook. Dan apa tulisannya itu? Nah, berikut tulisannya sahabat. Nah, ini status yang dibuat oleh si Sapiuddin Birahi untuk menyindir istrinya ya sahabat. Kita bacakan. Seorang ibu punya anak 3, perempuan semua. Mencintai seorang lelaki yang sudah punya istri, anak 2, dan istrinya itu bendahara dalam yayasan yang dipimpin oleh ibu anak 3 itu. Kasihan bendahara itu karena bosnya pacaran dengan suaminya. Sekarang bendahara itu tidak bekerja lagi karena malu. Dia sering tidur bungkus kepala dengan selimut. Suaminya juga sudah 3 bulan gak ke kantor, ke pengacaraan di kebun jeruk. Karena saya terus tanyakan ke bosnya mengenai perselingkuhan mereka. Sementara suami ibu 3 anak perempuan itu ditinggal di luar negeri. Inikah integritas yang selalu digaungkan oleh ibu 3 anak itu? Di manakah rasa malu itu? Ibu itu sudah menulis 3 buku motivasi kerohanian. Setan manakah yang memasuki hati mereka? Bagaimana kalau 3 anak ibu itu menjadi pelakor seperti mama mereka? Betapa malunya dunia pelayanan ini. Bahkan ibu itu memakai mobil pelayanan suaminya untuk pacaran ke sana kemari. Apakah karena suami ibu 3 anak itu adalah anjing mati? Lalu diperlukan seperti itu. Sekian. Ini jelas sekali adalah kisah hidup mereka ya. Kisah rumah tangganya Udin dan si Sarah, sahabat. Cuman hanya saja tidak menyebut nama. Hanya saja tidak menyebut nama. Ya. Dari jumlah anak sampai kepada menulis buku. Si Sarah Ayu kan nulis buku tentang rohani ya. Itu yang disinggung oleh Udin tadi. Sampai kepada istilah anjing mati yang selalu dinisbatkan kepada dirinya sendiri oleh Udin ini. Aku hanyalah anjing mati. Ya, ini yang selalu disebutkan oleh Udin. Nah ini ya sahabat. Ya tapi bukan Sarah Karina Kapur namanya kalau tidak membalas apa yang ditulis oleh Udin ini. Dan balasannya lebih kejam lagi sahabat. Apa balasannya? Berikut balasannya sahabat. Kalau aku mau celaka, mau bikin dia nggak ngomong, aku bisa sekarang.
Bikin dia nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa main YouTube lagi. Oh iya iya. Bisa. Ngeri Nggak. dia tadi dengernya jadinya. Tuh, bisa dia supaya dia nggak berkoar-koar lagi, nggak bisa nulis status. Bisa aku. Tega manusia kayak begini ya, saudara-saudara ya. Tega nian. Nih, saya bawa logika. Abi tulis kejelekan-kejelekan saya, tapi ending apa? Saya akan tetap terima. Mencintai. Oh iya dong. Kalau orang udah nulis di Facebook nggak mau terima, aku secara daging nggak mau. Kalau aku mau celaka, mau bikin dia nggak ngomong, aku bisa sekarang. Bikin dia nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa main YouTube lagi. Oh iya iya. Bisa. Ngeri Nggak. dia tadi dengernya jadinya. Tuh, bisa dia supaya dia nggak berkoar-koar lagi, nggak bisa nulis status. Bisa aku. Nih, saya bawa logika. Abi tulis kejelekan-kejelekan saya, tapi ending apa? Saya akan tetap terima. Oh iya dong. Kalau orang udah nulis di Facebook nggak mau terima, aku secara daging nggak mau. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Pedih itu ke dalam tangisnya, no problem, it's okay aja tabah. Menangis di akhir musim kan? Nah, begitulah aksi bacot-bacotan dari Gembaludin Khan dan Sarah Kareena Kapoor ini ya sahabat di episode ke-5 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.